Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia, NIM 2017-330. Nama saya Nabila Hayu Windaresti, NIM 2017-36. Perkenalkan, nama saya Cynthia Johannes Putri, NIM 2017-335. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Ardillah, NIM 2017-365. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengungkapan dan sarana interpretif. Yang pertama adalah pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Lingkup pelaporan keuangan. FASB mengidentifikasi lingkup atau skop informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit, dan juga mencakup semua informasi pelaporan keuangan yang disediakan manajemen, yaitu A. Komponen statement keuangan atau financial statement, B. Catatan atas statement keuangan atau note to financial statement, C. Informasi pelengkap atau supplementary information, D. Sarana pelaporan keuangan lain atau other means of financial reporting, E. Informasi lain atau other information. Kemudian syarat laporan keuangan. Laporan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dapat dimengerti. Yang ketiga, daya uji. Yang keempat, netral. Yang kelima, tepat waktu. Dan yang keenam, daya banding. Dan yang terakhir, lengkap. Keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain: 1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report atau laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan final. 2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai mungkin berbeda atau berubah. 3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu. 4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. Selanjutnya yaitu lingkup yang dicakup FASB. Pelaporan keuangan model FASB direkayasa untuk kepentingan investor, kreditor, dan pihak lain untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Dengan demikian, FASB membedakan antara statement keuangan dan laporan keuangan. Pengukuran dan pengakuan hanya bertalian dengan statement keuangan, sedangkan pengungkapan bertalian dengan seluruh lingkup laporan keuangan. Suatu informasi akan dilaporkan melalui statement keuangan kalau memenuhi 4 kriteria pengakuan, yaitu definisi, keterukuran, keberputaran, dan keterandalan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat. Pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, tujuan informatif, dan tujuan kebutuhan khusus. Selanjutnya, yang kelima, ada berbagai model atau proposal pengungkapan. Setelah model inti disarankan dalam simposium di Pennsylvania, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kebermanfaatan pengungkapan akuntansi di Amerika. Hal ini ditandai dengan dibentuknya beberapa komite studi baik oleh profesi atau AICPA maupun oleh Badan Pengawas atau SEC. AICPA membentuk Komite Jenkins atau Jenkins Committee pada tahun 1991 yang ditugasi untuk mengembangkan model pelaporan yang lebih memenuhi kebutuhan pemakai. Model pelaporan oleh Komite Jenkins yang pertama ada data keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, ada analisis manajemen terhadap data keuangan dan non-keuangan.
Yang ketiga, informasi ke depan atau forward-looking information. Yang keempat, ada informasi tentang manajemen dan pemegang saham. Dan yang terakhir, terdapat latar belakang tentang perusahaan.